Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas BPIB akan mewawancarai 2 dosen dan 3 mahasiswa. Saya Rian Pranata. Kenalkan, nama saya Muhammad Alvin Tajir Sundro. Kami dari kelas BPIB ingin mewawancarai 2 dosen dan 3 mahasiswa. Mari kita saksikan sama-sama videonya. Oke guys, baiklah kita mendapatkan narasumber berikutnya. Mari kita wawancara narasumber ya. Baik Bang, dengan nama siapa Bang? Dari sana? Oke Bang, baiklah. Kami akan bertanya Bang, yaitu tentang negara. Yang pertama, apa pengertian negara menurut Anda? Menurut saya Bang, negara itu adalah organisasi atau lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan masyarakat di wilayah tertentu. Misalnya sistem pemerintah yang sah. Oke baik Bang, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya, yaitu Muhammad Alvin Tajir Sundro. Terima kasih kepada rekan saya. Yang kedua, Bang, saya ingin bertanya, apa peran negara dalam kehidupan warganya? Menurut saya, peran negara itu menjaga keamanan, ketertiban, dan memberikan pelayanan untuk publik, dan menegakkan hukum serta melindungi hak dan kewajiban warga negara. Terima kasih atas jawabannya, Bang. Dan akan dilanjutkan dengan rekan saya bersama Andi. Oke Bang, saya ingin bertanya Bang, menurut Abang, apa tujuan utama dibentuknya sebuah negara? Tujuan utama sebuah negara itu simpel, itu untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Oke, terima kasih. Baiklah, itu saja narasumber kami yang ketiga. Terus selanjutnya, tonton terus videonya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari mahasiswa WITSU jurusan BPIB ini mewawancari Bapak sedikit tentang demokrasi. Baik Pak, dengan nama saya Rian Pranata dan ini teman saya Hanif dan teman saya satu lagi Alvin. Di sini, iya Pak. Izin Pak, saya ingin mewawancari Bapak sedikit tentang apa itu demokrasi Pak. Menurut Bapak, pendapat Bapak, apa itu demokrasi Pak? Ya, pahami secara bahasa. Dan tentunya demokrasi itu adalah kekuasaan gitu. Maaf, demokrasi itu rakyat dan itu bahasanya itu adalah kekuasaan. Yang berarti kekuasaannya ada pada rakyat sepenuhnya. Dalam pemerintahan, presiden itu sebenarnya gitu. Yang menentukan mereka jadi presiden itu siapa? Anggota dewan yang ada dari rakyat sebenarnya. Terus namanya apa yang jadi keputusan dari anggota dewan memenuhi secara di pemerintah ada sedikit elemen tapi sudah mulai lagi dari rakyat. Namun demikian pun tidak semuanya dan adalah walaupun catatan secara kekuasaan yang ada pada rakyat ya, tapi harus juga ada sebenarnya ketika negara hukum lah bagaimana kita berproses secara baik namanya tidak terjadi ketidakadilan atau semena-mena sebelah pihak yang memutuskan secara sebelah pihak itulah kalau secara bagian dari demokrasi dan ya itu adalah kekuasaan dari ruang kampus demokrasi itu ya itu adalah ya kita sebagai mahasiswa kita menentukan tema kita suka mahasiswa ingin jadi presiden presma demikian semua demikian nah inti dari oke, ada lagi Pak, bagaimana melaksanakan demokrasi di lingkungan universitas atau kampus Pak, kepada teman dan ataupun kepada lingkungan inilah universitas. Tentunya pada lingkungan kampus itu ya salah satu bentuk demokrasi kita. Lalu itu adalah
dalam bentuk pemilihan umum, pemilihan presiden, semua, kemudian pendiskusian sampai tingkat senat, mahasiswa sampai fakultas juga, sampai prodi juga, atau HMP atau HMJ, itu salah satu bentuk demokrasi yang harus dilakukan. Sudah terbuka kan? Sudah jujur kan? Sudah adil kan? Sudah dilaksanakan dengan baik kan? Tidak melanggar norma kan? Sudah adil kan? Apakah sudah menjunjung nilai-nilai apa namanya ya? Kemanusiaan kan? Jujur dan adil. Kemudian apa tidak menyinggung isu sara kan gitu ya? Harus bersifat terbuka. Tidak hanya demikian, ruang-ruang diskusi, forum ilmiah, terkait seminar kan, diskusi kita di sini DPR ya, di bawah pemerintah dengan materi yang ada, itu juga bagian dari demokrasi berpikir, menghidupkan suasana akademik. Ya, itu kalau di lingkungan kampus sejauh ini sudah dilaksanakan, sudah ESMA, EMA, SEMAK, semua dipilih secara terbuka. Secara jadi bagian itu satu demokrasi, ada setuju tidak setuju pun harus ada sepakat secara Terima kasih atas jawaban Bapak. Mudah-mudahan jawaban Bapak sudah mendapatkan wawasan kami, Pak. Mendapat wawasan kami. Jadi terima kasih, Pak. Itu ya, kebebasan pendapat juga bagian dari demokrasi. Kaitan juga dengan HAM. Terima kasih, Pak. Baiklah guys, di sini kami menjumpai dosen kedua yaitu dosen kewarganegaraan. Kami akan mewawancarai sedikit yaitu tentang korupsi. Baiklah guys, mari kita lihat videonya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UINSU dengan jurusan BPI kelas BPIB dengan nama saya Rian Pranata dan teman saya. Nama saya Hanif. Nama saya Alvin. Baiklah Pak, kami di sini ingin mewawancarai Bapak sedikit tentang apa itu korupsi. Kami di sini ada tugas dari Bapak Wildan Ansori, yaitu dosen pengampu kami selaku dosen warga negara. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Bapak sedikit lah tentang korupsi Pak. Ya, sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Pak. Nama Bapak siapa, izin? Oke, ya, nama saya Taslim Batubara. Saya kebetulan juga mengampu mata kuliah kewarganegaraan di program studi ilmu hadis Fakultas Usuluddin dan Studi Islam. Baik Pak, luar biasa perkenalan dirinya. Baiklah, teman saya ingin menanyakan sedikit tentang korupsi Pak. Ya. Dengan saudara Hanif, saya beri waktunya. Baik, saya ingin menanyakan sama Bapak, Pak, bagaimana cara menegakkan korupsi di Indonesia ini, Pak, dengan baik? Oke. Ya, sebenarnya pertanyaan mengenai korupsi ini sangat berat ya. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana menegakkan korupsi di Indonesia. Pertama, korupsi itu masalah yang sudah sangat kompleks di Indonesia. Mulai dari tingkat terbawah, dari tingkat akar rumputnya, grassroots, sampai tingkat tertinggi, di Indonesia ini tidak luput dari yang namanya korupsi. Macam ya, korupsi tidak hanya uang ya. Kalau kita mungkin saya sambil lihat itu, korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang merugikan negara atau organisasi. Jadi tidak hanya disebutkan. Jadi kita selama ini mungkin menganggap kalau korupsi itu hanya berkaitan dengan uang, sogok menyogok dan sebagainya. Padahal korupsi itu adalah bisa penyalahgunaan kita terhadap wewenang kita ketua A, ketua B, atau kepala A, kepala B, kita menyalahgunakan wewenang kita untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Jadi bagaimana cara menegakkannya, saya juga masih belum tahu ini. Bagaimana bisa menegakkan
menghapuskan atau mengkikis korupsi di Indonesia. Kalau dulu Hizbut Tahrir Indonesia, kata mereka, kalau mau menegakkan atau menghilangkan korupsi itu dengan menegakkan khilafah. Tapi mereka lupa dalam sejarah Islam juga banyak kasus korupsi terjadi. Bahkan sejak zaman Nabi hal itu sudah ada. Jadi mungkin bukan menegakkan atau menghilangkan secara utuh. Bagi saya, kita itu dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita itu mulai memahami apa sih hak dan kewajiban kita. Bagaimana sih kita seharusnya sebagai warga negara. Kalau memang kita, contoh yang paling gampang, kita ngurus KTP. Kalian pasti sudah punya KTP kan ya? Nah, ngurus KTP. Kadang kan kita sebagai warga negara ini pengen cepat aja. Padahal mungkin di setiap kantor lurah itu sudah ada prosedurnya. Bahwa mungkin syaratnya ini, waktunya berapa hari. Nanti kalau ada biaya pun biayanya sekian. Kalau nggak ada. Nah, kalau hal itu sudah dimulai dari diri sendiri, mungkin itu bisa dikembangkan ke keluarga, ke teman nih, kelompok. Tapi saya yakini, saya pribadi juga ingin, pasti kita ada keinginan untuk melakukan korupsi ini. Tadi tidak hanya uang ya. Saya aja lah, kalau saya buru-buru nih, saya pengen servis kereta, dari servis motor. Saya duluan nih. Terpaksa lah saya bilang sama montirnya, bang, nanti saya lebihkan lah gitu. Itu kan sudah korupsi. Jadi sebenarnya kalau ingin menindak korupsi itu bukan berat ya. Kalau dimulai dari yang paling atas bisa, tapi dia konteksnya hanya memberi contoh. Tapi kalau ingin memulai atau menghilangkan budaya korupsi, mulailah dari diri sendiri. Biarpun saya pastikan itu sesuatu yang amat berat. Saya pribadi juga meyakini itu. Jadi terkadang kita ingin berbuat baik, tapi lingkungan tidak merestui, semesta tidak merestui, begitu kan? Dan lucunya di Indonesia ini, kalau kita berbuat yang benar, malah dianggap salah. Tapi ketika kita berbuat yang salah, contoh kita nyogok dalam mengurus administrasi, itu kan salah kan? Tapi dalam berbagai hal, itu hal biasa. Udah memang gitu, biar caranya cepat, kan gitu orang mengatakan. Nah, sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti itu juga lah yang melanggengkan korupsi. Jadi kalau dibilang bagaimana cara menegakkan, saya belum tahu caranya kayak mana nih. Tapi saya berkeyakinan kalau kita mulai dari diri kita sendiri, terus menebarkan ke orang, ke keluarga, ke teman, ke skup-skup yang lebih besar, mungkin perihal korupsi di Indonesia bisa mulai terkikis, belum bisa sepenuhnya hilang. Mungkin begitu penjelasan saya. Rian, Alpin, dan Hanif. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan Bapak. Semoga nanti untuk kedepannya nanti, semoga korupsi di Indonesia ini bisa diberantas Pak. Amin. Baik, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu mahasiswa yang ingin kami wawancarai, baiklah di sini. Mari kita wawancarai. Baik, Bang, dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Reza Devan Saputra dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke Bang, baiklah, kami sini ada sedikit pertanyaan tentang kewarganegaraan, salah satunya tentang HAM. Saya ingin bertanya, Bang, apa pengertian hak asasi manusia menurut Anda? Menurut saya, hak asasi manusia itu hak yang telah melekat pada manusia sejak lahir. Oke, untuk pertanyaan kedua, saya kasih kepada teman saya. Bang, bertanya. Pertanyaan Bang, apa peran PBB dalam menegakkan HAM menurut Abang? Kalau peran PBB ya, peran PBB itu memberikan perlindungan pada manusia-manusia melalui konversi dari berbagai negara. Walaupun nggak semua HAM itu diterapkan di negara itu. Terima kasih Bang. Di sini saya pertanyaan terakhir, bagaimana menurut pandangan Abang tentang peran masyarakat dalam menjaga dan menegakkan HAM? Menurut pandangan saya, peran masyarakat dalam menegakkan itu simpel saja ya. Contohnya saling menghargai atau menghormati sesama individu. Terima kasih dari kami. Dari Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita menemui narasumber kedua, kita mendapati narasumber kedua. Baik Bang, dengan nama siapa Bang? Baik, perkenalkan nama saya Budi Herman Rambe. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
Baik bang, ini kami bertanya wawancara sedikit tentang kewarganegaraan berfokus pada tentang korupsi. Baiklah bang, pertanyaannya ini, apa pendapat Anda tentang kondisi korupsi di Indonesia saat ini? Saya masih kacau ya. Saya lihat korupsi di Indonesia ini masih luas, masih merajalela. Saya lihat walaupun katanya ada upaya-upaya untuk memberantas korupsi ini, tapi saya lihat belum ada ya. Masih belum belum diberantas sampai hangus gitu. Masih banyak lagi terjadi korupsi gitu. Oke bang, baiknya pertanyaan kedua akan ditanyakan oleh teman saya. Menurut Anda, apa penyebab utama terjadinya korupsi di lembaga pemerintah? Ya menurut saya mungkin kurangnya pengawasan ya dan lemahnya hukum di Indonesia. Jadi tahu Pak. Kita akan masuk ke pertanyaan. Di sini pertanyaan terakhir. Menurut Abang, apa dampak korupsi terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Ya, saya tahu kemiskinan, pengangguran, dan itu yang sudah. Oke, terima kasih kepada Abang yang sudah mewawancari kelompok kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.